membuat video. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat salah satu cairan yang sangat berguna untuk hewan ternak kita. Baik itu untuk kambing, untuk anjing, untuk kucing, dan untuk yang lainnya itu semuanya bisa. Yaitu cairan enzim yang digunakan untuk memandikan hewan kesayangan kita. Agar apa? Fungsinya nanti agar bulunya lembut, bebas dari kutu, lalu mencegah jamur, mencegah penyakit skabies atau gudigen, dan juga mencegah gatal-gatal. Jadi hewan kita akan selalu wangi, bulunya lembut, harum, dan bebas dari kutu maupun penyakit. Nah, ini contohnya yang sudah saya buat. Ini enzim yang saya formulasikan khusus untuk memandikan hewan ternak. Dia berbusa, teman-teman. Ini yang atas ini adalah busa. Ini cairan sampo istilahnya, sampo yang kaya akan multi enzim. Ada beberapa enzim di sini, ada enzim amilase, protease, kitinase, semuanya lengkap. Jadi nanti sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kesehatan hewan ternak kita. Seperti itu. Nah, untuk pembuatannya saya sudah pernah bahas sih di sini pada saat pembuatan ekoenzim. Nah, itulah dasar saya mengembangkan sampo ini. Untuk bahan-bahannya kita ambil di sekitar kita. Ada yang pertama adalah nanas. Nanas ini nanas yang sudah nggak begitu enak untuk dimakan, tapi belum busuk. Tadi saya ke pasar kebetulan ada nanas tapi yang sudah agak kering. Jadi kita manfaatkan daripada menjadi sampah, kita manfaatkan untuk menjadi enzim yang sangat bagus untuk dibuat memandikan ternak. Ini ada nanas. Lalu yang kedua ada pepaya. Ini pepaya juga nggak beli, ini ada di sekitar rumah saya, ini banyak sekali pepaya. Lalu berikutnya adalah lidah buaya. Ini lidah buaya dan juga belimbing wuluh. Nah, ini juga nggak beli, ini banyak sekali di sekitar rumah saya, mungkin juga di sekitar rumah teman-teman. Saya yakin juga banyak untuk tumbuhan-tumbuhan seperti ini. Jadi daripada tumbuhan ini tidak kita manfaatkan, nantinya jadi sampah. Ini sebentar lagi juga jadi sampah. Ini belum busuk. Ingat, untuk pembuatan enzim ini buahnya jangan sampai busuk, karena kalau busuk itu nggak bisa kita olah. Nah, untuk takarannya sama persis pembuatan ekoenzim, yaitu yang pertama air 10 liter. Ini air sudah saya kasih wadah seperti ini 10 liter, bahannya 3 kilo, dan juga satu lagi kelupaan, ini gula merah tebu. Untuk gula merah tebu ini juga sudah saya jelaskan di video saya yang dulu pada saat pembuatan ekoenzim. Jadi gulanya khusus. Nah, seperti ini adalah air tebu yang dimasak sampai kadar airnya sangat menipis, lalu dia akan mengental, setelah itu dia akan kering seperti ini. Jadi kandungan untuk mineral dan juga kandungan vitaminnya masih oke, masih lengkap. Beda dengan gula pasir biasa, itu gulanya sudah melalui proses kimia, jadi kandungannya sudah menipis, bahkan sudah ada yang hilang. Nah, ini disebut gula merah tebu atau outeng. Orang luar Jawa itu bilang outeng, atau juga molase kering. Ingat, ini bukan molase basah tapi molase kering. Teman-teman kadang menyebut molase itu sebagai tetes tebu. Nah, itu juga nggak bisa sebenarnya digunakan untuk pembuatan enzim ini, karena kandungan alaminya sudah memudar banyak. Kalau tetes tebu adalah limbah dari pengolahan pabrik gula pasir yang dari tebu itu, yang putih itu adalah tetes yang cair. Kalau ini dia hanya air tebu dipres, dimasak sampai kadar airnya menipis, teman-teman. Ini yang bagus digunakan untuk pembuatan sampo enzim yang bertugas untuk membasmi kutu-kutu dan juga jamur-jamur yang ada di bulu hewan ternak kita, seperti itu. Nah, ada satu lagi bahan yang sangat penting ini, teman-teman. Ini
lerak. Lerak ini kandungan saponinya bagus. Teman-teman di Jogja atau di Solo mungkin sudah familiar dengan lerak ini. Lerak ini berfungsi untuk pembusaan, teman-teman. Nanti dia akan berbuih, akan berbusa banyak. Ini yang bertugas sebagai pembusaan dan pembersih nanti. Jadi kalau zaman dulu untuk pakaian raja-raja itu dicuci dengan lerak seperti ini. Atau pakaian batik kalau tidak ingin luntur warnanya juga dicuci dengan lerak seperti ini. Nah, mungkin ini yang nggak ada di sekitar rumah teman-teman. Ini bisa dibeli di toko online itu banyak sekali, atau klik di deskripsi, saya juga jual dengan harga yang murah tentunya untuk teman-teman semuanya, dan kualitasnya baik seperti ini. Ini kering, masih fresh dari pohonnya. Ini yang paling penting kita gunakan sebagai bahan sampo jika ingin berbusa dan pembersihannya sangat ciamik. Ini untuk semua bahannya, bahan organiknya itu 3 kilo. Untuk gula merah tebunya ini 1 kilogram dan juga air 10 liter. Jadi perbandingannya 1:3:10. Nanti kita akan mendapatkan cairan yang seperti ini, seperti madu. Agak kemerahan, kecoklatan. Ini kalau saat memandikan fungsinya sama seperti sabun cair. Tinggal kita siram untuk hewan ternak kita pakai air, lalu kita tuangkan cairan ini, nanti akan berbusa. Dan kita bilas dengan air lagi, itu sangat bersih dan harum, bulunya akan lembut. Nah, buatnya sangat mudah sekali teman-teman, tinggal kita masukkan semua bahan-bahan ini. Jadi nggak usah di blender, cukup kita cincang seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam jeligen yang sudah kita isi air 10 liter. Kita masukkan semuanya teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkan bahan-bahan yang lainnya jika ada, seperti daun kelor atau bunga telang yang bagus buat bulu lah pokoknya, itu bisa ditambahkan. Bebas, semakin banyak semakin bagus karena nanti kaya akan enzim. Dia akan kaya, semakin kaya akan semakin bagus untuk kesehatan ternak kita. Jadi nanti ternak kita nggak gampang terkena penyakit skabies atau gudiken atau gatal-gatal. Nah, itu biasanya kalau sudah kena penyakit itu, untuk hewan kesayangannya akan susah makan. Jadi dia nggak begitu doyan makan, dia sibuk untuk menggaruk-garuk yang gatal di tubuhnya. Di kelinci juga bagus, ini disemprot-semprotkan teman-teman. Kan saya juga mempraktekannya di ikan, di akuarium ukuran 1 meter persegi itu dikasih satu tutup botol seperti ini, atau mungkin 5-10 ml, nanti airnya juga akan bening, jadi kesehatan ikan juga akan bagus teman-teman. Nah, ini kita masukkan nanasnya. Nanas ini adalah rajanya enzim, jadi di titik-titik ini sangat bagus sekali, ini banyak terdapat enzim. Ini kita masukkan. Banyak sekali dari teman-teman yang membuat probiotik itu mengambil mikroba dari nanas ini. Jadi diambil dari nanas ini untuk dijadikan mikroba pengurai. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Kita masukkan teman-teman. Lalu kita masukkan lidah buaya beserta sedikit belimbing wuluh. Ingat teman-teman, nggak usah dikupas untuk semua bahannya, jadi kulitnya bisa kita masukkan, kita proses juga, daripada menjadi sampah dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kita proses juga menjadi sabun yang berguna untuk peternakan kita. Kemudian kita masukkan leraknya, lerak yang sudah dikupas. Jadi bijinya jangan diikutkan, cuma lerak seperti ini. Ini kemarin saya timbang 1 kilo. Jadi yang lainnya adalah bahan-bahan yang tadi seperti nanas, lidah buaya, belimbing wuluh, dan juga pepaya.
Nah ini untuk leraknya 1 kilo. 1 kilo sudah cukup teman-teman. Nah yang terakhir kita masukkan adalah gula merah tebu. Ini gula kita masukkan semuanya. Nah oke, sudah kita masukkan semuanya, tinggal kita tutup rapat seperti ini. Kita kasih plastik biar kedap udara. Lalu kita kasih tanggal biar nggak lupa. Jadi nanti kita panennya adalah 3 bulan ke depan, nggak bisa ditawar. Ini bulan Agustus, nanti panennya bulan November di hari ini, tanggal 22 atau 23 ini. Yang penting 3 bulan teman-teman. Nah oke, seperti itu. Jadi mungkin 2 hari ke depan ini akan menggelembung. Untuk mikrobanya dia bernafas, jadi kita bisa kendorin sedikit, jangan lebih dari 5 detik, lalu kita tutup lagi untuk mengeluarkan udaranya. Atau jika teman-teman nggak ingin repot, bisa dikasih selang fermentasi yang sudah pernah saya ajarkan. Itu dikasih selang lalu dikasih botol, itu akan membantu kerja kita agar tidak tiap hari membuka tutupnya. Nanti pasti dia akan menggelembung karena ini adalah proses fermentasi. Nah mungkin itu dia video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari channel ini gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.